Pengertian takaran dan timbangan. Dalam kamus bahasa Arab, kata takaran adalah al-mikyal atau al-mikyalah dan al-mikyal. Diversi dari akar kata kala yakilu kailan. Sedangkan kata timbangan adalah al-mizan yang derivasi dari akar kata wazana yazinu wazinan. Dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur dasar ukuran isi barang cair, makanan, dan sebagainya. Sedangkan timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat. Menakar atau menimbang merupakan salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah. Termasuk hal-hal yang terkait dengan muamalah adalah penipuan dan kecurangan dalam menakar atau menimbang barang dagangan. Perbuatan seperti ini adalah kebohongan terhadap pembeli yang akan menghilangkan kepercayaan dari orang lain dan sangat merugikan. Islam sangat menekan agar jual beli dilangsungkan dengan kejujuran, menyempurnakan takaran dan timbangan, karena kejujuran adalah kunci dari kebersihan hidup, dan kebohongan serta kecurangan hanya akan menjerumuskan seorang ke dalam kesengsaraan dari siksa neraka. Perintah untuk memenuhi takaran dan timbangan. Islam adalah agama yang sempurna. Islam di samping sebuah akidah, Islam pula sebagai syariah. Pada Islam bertumbuh segala urusan dan hukumnya. Inilah kemuliaan dan keluhuran Islam. Islam memerintahkan kita mentauhidkan Allah dan memurnikan tauhid hanya untuk Allah. Islam pula memerintahkan kita adil dan ridho dalam bermuamalah sesama manusia. Bentuk muamalah sesama manusia yang Islam tidak terlepas dalam pengaturannya adalah muamalah berkenaan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sejenisnya. Di antaranya adalah ketentuan menyempurnakan takaran dan timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Quran Surat Ar-Rahman ayat 9. Yang kedua, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat 181 sampai ayat 182. Dalam ayat lain, Quran Surat Al-Isra ayat 35, Allah juga bersabda, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini adalah perintah untuk berlaku adil dan menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, tanpa memangkas ataupun menguranginya. Dari konteks umum ayat di atas dapat diambil faedah adanya larangan dari berbagai bentuk penipuan dan masalah harga barang dan objek yang sudah disepakati, dan perintah untuk tulus dan jujur dalam bermuamalah. Itulah yang lebih utama bagimu daripada berbuat tidak demikian, dan lebih baik akibatnya. Lebih baik akibatnya kesudahannya. Dengan itu, seorang hamba selamat dari berbagai tuntutan pertanggungjawaban, dan berkah pun akan turun. Kurangnya pengetahuan tentang cara berniaga dan berdagang dengan baik dan syar'i merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi praktek kecurangan dalam takaran dan timbangan. Maka menjadi kewajiban orang yang terjun di dunia bisnis untuk mendalami fiqh buyu atau hukum-hukum jual beli dan muamalah Islam. Tujuannya agar kita terhindar dari berbuat kecurangan, riba, dusta, kezaliman, dan kehilangan berkah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fata. Terima kasih saudara Rio. Saya
selanjutnya akan menerangkan tentang bahaya mengurangi takaran dan timbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Di ayat tersebut ada lafal wail yang artinya adalah azab yang sangat dahsyat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata itu adalah satu jurang di jahanam tempat mengalirnya nanah-nanah penghuni neraka. Nanah-nanah penghuni neraka. Sedangkan al-mutaffifin artinya adalah berasal dari kata at-tatfif yang memiliki arti sesuatu yang sedikit. Jadi al-mutaffifin adalah orang-orang yang ketika menimbang itu menyedikitkan takarannya. Seperti itu. Menurut ulama al-lughah, menurut ulama lughah bahasa Arab, al-mutaffifin adalah orang-orang yang mengurangi takaran. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan, tidak memenuhi dan menyempurnakannya. Allah Azza wa Jalla langsung menafsirkan hakikat mutaffifin yang melakukan kecurangan tadi dalam ayat kedua dan berikutnya dengan berfirman yang artinya dengan berfirman seperti ini. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi orang-orang al-mutaffifin tadi adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Praktek kecurangan mereka seperti yang diterangkan Allah Azza wa Jalla, jika orang lain menimbangkan atau menakar bagi mereka sendiri, maka mereka menuntut takaran dan timbangan yang penuh dan sekaligus meminta tambahan. Mereka meminta hak mereka dipenuhi dengan sebaik-baiknya, bahkan minta dilebihkan. Namun apabila mereka yang menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi adarnya sedikit, baik dengan cara menggunakan alat takar dan timbangan yang sudah direkayasa, atau dengan tidak memenuhi takaran dan timbangannya, atau dengan cara-cara curang lainnya. Mereka tidak suka orang lain mendapatkan perlakuan yang sama dengan perlakuan untuk dirinya. Orang-orang yang melakukan kecurangan ini terancam dengan siksa yang dahsyat atau neraka jahanam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, Innakum ma'syarul mawali qad basyarakumullahu bi khoslataini biha halakat al-qurun al-mutaqaddimah al-mikyal wal mizan. Jadi Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Sesungguhnya kalian semua, wahai golongan-golongan orang-orang, golongan sahabatku, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kalian kabar bahwasanya ada dua perkara yang membuat golongan-golongan terdahulu ini hancur. Dua perkara adalah al-mikyal, takaran, dan yang kedua adalah al-mizan, timbangan. Jadi dua hal itu pernah membuat sebuah generasi sebelum kita hancur. Maka dengan adanya hadis ini, Nabi Muhammad memberi sebuah caution kepada kita agar kita benar-benar menggunakan takaran dan timbangan tanpa ada kecurangan di dalamnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.